Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum direkod guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada jauh 4 jam dari kota Jakarta, tepatnya di kota Cirebon, dalam rangka menghadiri Pekan Sastra Cirebon yang pertama 2024. Hari ini kita berada di tempat penginapan yang sangat mewah karena terhubung langsung ke kafenya. Di kafe apa ya? Komi kalau bahasanya tuh. Ya. Komi sekali tempatnya. Tidak Saya kalah. cuma lihat di YouTube, Nah. Instagram, sekarang sudah ada tempat ini. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari kita pernah merencanakan ke sini. Berencanakan ya datang ke sini. Bahkan tahun lalu ya. Ya, ada tahun lalu. Di- Tapi baru kesampaian tahun ini. hampir di minggu lalu juga sih sebenarnya. Iya, Di gagal rangkaian acara kan ini 3 ini ya. Parade Sastra, Tema Sastra. Tema Sastra, dan hari ini adalah yang 3 hari ini. Pada sastra hari ini kan. Oh, Parade Sastra ya. Di sini kita datang sejak hari Jumat malam, Jumat sore saya. Kalau Jumat malam. Dan suasananya seperti di Makassar. Pesisir, angin, ya walaupun panas, tapi anginnya menutupi. ya kayak di Selayar lah. Ya. Pagi ini kita ngopi. Nah, kopi khas kedai ini kayaknya karena ada labelnya juga ya. Memang untuk acara kayaknya ya. Kayaknya didesain untuk acara. Iya. Mantap. Bagaimana tentang pandangan tentang Cirebon sampai di sini sebelum sampai di sini dan setelah sampai di sini? Di Orang-orang besar di Cirebon itu kan Ya. banyak ya. ya banyak. Salah satunya yang bisa disebutkan betul. Tenisa. Ya, satu. Siapa ya? Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati. Terus siapa? Ah, Buya Yahya. Iya. Dulu ada Anas, dia pernah ke Cirebon dulu. Cirebon Sowan dulu. sama Buya Yahya. Oh, datang langsung ke sini ya. Ya, jadi dia di story-nya itu videonya saling dengan Buya Yahya terus dikasih backsound apa gitu. Oh, religi. Masalah. Masya Allah sekali ya. Iya. Tidak usah kita lanjutkan ya. Nanti saya blunder. Oke. Apa yang menarik dari Cirebon? Cirebon ya kota kecil yang sangat komplit lah. Maksud saya dekat pantai, nggak macet. Ya memang umumnya kota-kota kecil di sekitaran Jakarta karena kalau perbandingan Jakarta rasa-rasanya Jauh. Cirebon nyaman. Kalaupun dibandingkan dengan di Makassar atau di Goa itu. Ya Di Goa kayaknya sudah terlalu padat, tapi kalau di Cirebon saja ya masih ada lengah. masih lengang. Dengan Jadi untuk beraktivitas itu kayak ya santai orangnya di sini. ya. Enaknya. Bahkan ada yang berpikir bahwa berkarir di Jakarta dan tetap melanjutkan hidup di Cirebon ini adalah satu pilihan yang bagus juga. Iya. Terhubung dengan uang dan kemudahan uang di Jakarta, Betul. merealisasikan hidup di Cirebon. Saya pengennya kayak gitu kan. Ya. Bagus sebenarnya karena kalau di Jakarta bukan tempat untuk tinggal, Ya. kecuali di Pondok Indah rumah saya. Ya. Ya, Benar tidak? betul. Atau Iya, di atau di Menteng. Menteng, iya. Itu orang tuh kayaknya nggak enak tinggal di Jakarta ya. Orang Iya. Menteng nggak Nggak seperti itu. berpikir seperti itu. Kecuali ente yang hidup di Pondok Aren yang jauh sana. Iya. Kan banyak orang udah aduh di Jakarta Ya, apa berat kehidupan tidak bagus tempat tinggal. ya. Ya kalau ngekos. Tapi kalau tinggal di Menteng punya uang lebih orang tuanya jabat atau orang kaya lah bisa tinggal di Menteng. Tidak berpikir juga untuk keluar dari Jakarta, menikmati segala kemewahan Ya. Jakarta itu. Jadi di Jakarta tidak semuanya itu tidak bagus. Kalau misalnya kita bisa beli rumah di tempat yang elit gitu, kayak rumahnya Megawati kan di situ ya. Ya, Rumahnya Soeharto di situ. pokoknya pejabat orde baru yang bergelimbangan harta ya, Di situ. sekitaran Menteng. Kecuali ada satu orang yang penguasa tidak mau tinggal di Menteng. Nah, ya. Dia memilih jauh. Siapa tuh?
SBY kan di Cikeas kan. Cikeas. Ada lagi yang lebih jauh. Siapa? Jokowi. Dia memilih di Solo. Rata-rata kan Bukannya di KN? Harusnya di KN kan? KN. Karena dia yang nyuruh kita pindah. Itu Nyuruh sama kita kayak pindah. Ridwan Kamil ya. Ya. Ridwan Kamil kemarin bikin statement kata dia tuh. Ya orang kerja orang yang tinggal di PIK, Ya. nyari kerjanya di PIK, jangan di mana? Jakarta Pusat. Ya biar nggak macet ya maksudnya. Tapi kenapa Ridwan Kamil tinggal di Bandung nyari kerja di Jakarta ya? Iya, iya juga dicarikan kerja lah. Terlalu dipaksakan si ente Ridwan Kamil. Ya, Jokowi bilang pindah apa? Menghimbau orang-orang pindah ke IKN. Orang-orang dihimbau agar pindah ke IKN. Ternyata dia pilih tanah. Pilih tanah di Solo. Solo. Dan itu kalau menurut data yang saya baca ya, katanya itu rumah pensiun tempat pensiun Ya, yang paling mewah. besar itu rumah di Solo itu dibandingkan punyanya SBY ya. Santai aja nyusul. Naik Grab. Oke. Karena tuan rumah ya datang. Ya, Jadi Oke, lanjut lagi. Apa tadi? Oke. Jokowi memilih rumahnya di Solo ya. Solo ya? Solo. Karena dia memang tidak mau double tuh. Tidak maunya mau solo fighter. Solo fight. Hebat ya solo fighter kan? Iya. Saya nggak berani keluarkan jokes lagi. Oke guys. Duluan ya. Oh, iya. Iya. Nanti Dan, saya- Teh. Siap. Kita bikin konten dulu ini teh. Terus apa kritikmu terhadap Jokowi selama pemerintahannya? Atau takut mengkritik? Oke, kritik terhadap SBY aja. Atau kritik terhadap ini Soeharto aja? nggak ada perbandingan sih Jokowi saking hebatnya. Bahaya juga ya. Kebetulan buku di depan saya ini buku karya Seno Gumira Sengkun. Sangkuni Machiavelli. Saya baru membaca tadi beberapa esai-esai dari Tahun berapa terbitan tuh? di Tempong. Ini tahun? Kayaknya sudah lama ya. Ya. Mana ya? 2019. Ini nih. 2016. Oke. 2 tahun berpuasa gitu ya. 2 tahun berpuasaan. Sudah terdeteksi bahwa ada lebih-lebih Aman, ini ya, tahun aman, terakhir. Iya. Aman. Bagus sih. Boleh dibaca kayaknya ya. Boleh dibaca. Ya. Setelah buku Jokowi Undercover yang sudah lama hilang. Saya baca Ini PDF-nya itu. Mudah. Saya pernah baca PDF. Oh iya. Waduh. Nanti memang. dibagikan. Nanti dibagikan. Nanti saya bagikan. eksklusif. Harus bayar sih ke Harus member. harus member. Jokowi Undercover sama ini Jokowi, Sengkuni Sangkuni dan Machiavelli karya Bisa Seno. diringkas nggak ini? Ya, ini lebih sederhana, bahkan bisa diakses oleh pemula dalam dunia politik itu mudah diakses lewat Iya. Ilmiah ini. ilmiah. Jokowi Bukan- Undercover. Ke ilmiah katanya kan. Oke. Oke. Oke, mudah sekali dicap tidak ilmiah dan ilmiahnya ya. Siapa yang mencap tidak ilmiah itu? Pemerintah rejim. Oke, kita sudah yang membicarakan pemerintah kita Iya. karena somasi ya. Kita menikmati Fasilitas Termatutina itu mau somasi kita. Iya. Karena kita berada di lingkungan perusahaan itu. Kan saya kan ini menteri apa? Saya menteri perdagangan ini. Perdagangan. Iya. Tapi karena ya saya kasih ke Zulkifli Hasan. Oh ya, jatah besarnya. Ya sih. Ya, kalau misalnya kau jadi menteri, menteri apa yang mungkin? Ini gantiin Mendagri Tito. Mendagri nggak sih? Iya, Mendagri. Oh iya, Ya. Mendagri tadi Mendagri. Mendagri tadi juga saya bilang. Kenapa Zulkifli Hasan? Zulkifli Hasan apa? Menteri Perdagangan, Hah? Industri. Oh, menteri perdagangan dia. Nah, Kalau Mendagri menteri dalam negeri. Itu karena dia. Kenapa di situ strategisnya? ya, Cuma ngatur kepala daerah gitu ya. iya. Transisinya, waduh. Dengan sebanyak ini jumlah calon kepala daerah yang habis masa jabatan bisa diisi orang-orang
apalagi banyak PNS cantik juga kan. Yang bisa Kalau sudah berduit ya. kalau sudah berduit Sudah berduit semua mengikuti ya. mengikuti. Harta tahta dan wanita itu benar ini kan. Kalau sudah dapat hartanya, makanya banyak orang tuh jadi ani-ani katanya. Ya. Mungkin cari omong karena omong itu sudah mapan. Ya pilihan yang realistis menurut itu ya. Karena dianggap kemapanan itu rasa-rasanya cukup menghidupi, padahal Ya kalau misalnya dia pacaran dengan orang yang sebaya dengan dia, ya dia hanya akan jadi budak lain-lain lah. Kalau dia ya selain budak lain-lain, dia dapat budak lain-lain juga. Kalau sama orang yang lebih sudah mapan lagi. Kemarin di acaranya Rapimnas Golkar menarik saya lihat. ya. Sempat liputan kan? Sempat liputan datang Iya, ke sana. iya, iya. Jadi saya ketemu Siapa aja yang datang tuh? ada banyak. Tapi yang menarik dari situ saya lihat beberapa model-model kan. Saya Bagian politisi juga atau kayaknya itu tuh kayak kita sudah Rapimnas 3 hari ini, kayaknya apa yang bisa kita sodorkan sama kader-kader gitu ya. oh iya, capek juga ya begadang dan lain sebagainya. Itu katanya 500.000 ya dibayar. Oh iya, yang pakai baju logo Bahlil. Kanda Bahlil itu ya. Ah. Saya juga sempat lihat karena datang di hari kedua kayaknya saya deh. Dan Cuman setelah itu keras. oke kan dia mereka tuh memang membayar secara profesional, Ya. kerja secara profesional sebagai apa dayang-dayang lah di situ, Dayang-dayang. pagar rayu ya, pagar Ya, rayu ya. dayang-dayang lah lebih cocok. Ya, dayang-dayang mereka tuh berdiri berdiri menyambut kedatangan Bahlil dengan baju tulisan Bahlil gitu kan. Ya. Tapi setelah itu ada beberapa transaksi yang lain saya lihat di luar. Saya kan di luar tuh Ya. sambil ngerokok kan. Ya. Saya lihat kayak ada beberapa orang lah kader gitu Hmm. yang lagi minta nomor tuh. Oh iya, kehadiran dayang-dayang itu memang goalsnya. Iya, mungkin itu kan. Ya kita sediakan supply-nya. Supply Nah, demand-nya pasti ada. demand-nya. Dan saya juga aduh, Cantik lagi. cantik. Tapi orang yang minta nomor itu penampilannya kayak eksekutif gitu. Oh iya iya. Tapi bukan kader orang yang kita kenal. Hmm. Ya mungkin dia Mungkin siapa kader-kader gitu. daerah, Iya, ya. kader-kader daerah atau transaksi yang minta nomor saya lihat. Dan dengan senang hati orang-orang yang hadir itu cewek model-model yang hadir itu ngasih nomornya gitu. Sudah di briefing sebelumnya kayaknya ya. Kayaknya ini oke, jobnya ini, job desk-nya ini, di luar itu ada tambahan ya bebas dan seterusnya. Tapi jadi tour guide kayaknya ya, Ya. dibantu tour guide misalnya kader daerah tour guide keliling Jakarta. Nah betul, kita tidak boleh husnuzon juga. Iya, iya. Siapa tahu untuk ini kan tadi betul itu tour guide untuk keliling Jakarta karena orang daerah gitu. Orang daerah, apalagi stylenya kan eksekutif sekali ya. Pakai jam tangan di kirinya tuh yang kayak bermerek sekali kan. Oh iya. HP-nya 2, pegang 2 HP. HP iPhone sama Samsung Revolt itu udah jadi tren. apa istilahnya? Kelas sosial ya. Apa Menunjukkan istilahnya itu kalau sudah memakai seperti itu kayak template, Hmm. template orang-orang flexing kali ya. paling di Jakarta itu sudah sangat lazim tuh menemukan bahwa HP J Fold berdampingan dengan HP iPhone Ya. dipegang dalam satu tangan. Iya, itu sudah bisa dicap sebagai orang yang kaya lah ya. Ya. Tapi kalau iPhone dengan Realme, Realme rasanya berjaraknya jauh. jomplang. Karena dia kayaknya beli Realme dulu baru bisa beli iPhone. Oh iya. Tapi kalau orang sudah beli Z Fold itu dia sudah beli iPhone, Ya. akhirnya pengen Oh, nah. pakai Android. Tetap mempertahankan gayanya itu ya dengan Android itu kan harganya lumayan juga ya. Iya. Dan ya satu-satunya cara untuk bisa hidup di Jakarta mungkin dengan gampang, Iya. ya bisa kita tahu sendiri kan. Iya sih. Walaupun ini hanya dugaan ya. Iya. Tapi maksudnya ini bukan cuma rahasia umum ya. Ada banyak yang media gitu. Ya. Kayak dulu siapa kasusnya itu guys. Lutfi Hasan Iksan. Lutfi Hasan Iskak. Yang orang bayar model itu kan. Model dan kayaknya model dan kekuasaan itu sangat ini ya,
irisannya hampir beda tipis, tapi kita tidak juga menafikan bahwa kehadiran ada juga yang vokal di arena politik itu yang pure karena punya ide dan gagasan ya. Ada banyak. Ada banyak. Cuma kalau itu ya tren-tren hanya karena kejadian-kejadian kecil itu membuat stigma perjuangan kaum perempuan juga rasa-rasanya harus berjuang sekeras mungkin lagi untuk tampil di ruang publik, untuk diterima. Banyak juga yang ada anak-anak yang mereka yang berkuasa sejak Orde Baru, generasi kedua mereka itu anak perempuannya diikut-libatkan dalam arena politik. Kayak Ada banyak fakta bahwa terlepas daripada ada yang determine berusaha menjadi politisi dengan dari akar rumput ikut organisasi sana sini sampai ke top up level aktivis perempuan, ada juga yang pakai memang jejaring bapaknya yang sudah disediakan sejak Orde Baru itu sampai ke puncak dengan sangat mudahnya. iya. Nama besar bapaknya, nama besar masa lalunya. Tuh, tapi kenapa Tommy Soeharto nggak bisa berkuasa gitu? Padahal dia sudah ikut demokrasi juga kan, Ya. dia sudah bikin partai berkarya. Jadi kayak tanpa harus masuk di pemerintahan sih sebenarnya udah cukup uangnya, Ya. lebih dari cukup. Tapi ya harus masuk pemerintahan lagi untuk Ya. bisa Puasa. berpuasa lagi gitu. Kalau kita lihat sekarang kan pernah saya dengar dulu juga Pak Soeharto itu nggak akan miskin sampai di turunan. Sekarang di turunan ketiga nih, generasi ketiga sekarang anaknya Tommy Soeharto tuh. Ya. Dia punya bisnis golf, lapangan golf. Hebat juga. Luar biasa. Pacarnya bule loh. Di Bali kan banyak. Ya, di Bali itu ada banyak bisnis-bisnis yang ya bahkan ketua umum Golkar saya juga kaget bahwa ada bisnis juga di Bali. Bali ada? Ada. Oke, menarik. Dia bikin bisnis juga ya. Iya, Di pariwisata juga. pariwisata juga, penginapan. Keren. Tapi memang kaya juga Wahyu ya. Iya. Pandai ya dia. Tapi kenapa banyak orang timur di Golkar itu ya? Atau di semua tempat? Semua partai tapi Semua tempat, cuman karena mungkin Golkar yang paling luas sebagai arena orang timur merasa punya jejaring di situ yang paling bisa pressure ke dalam, maksudnya bisa menjembatani ke dalam kekuasaan, baik jejaring lamanya pengusaha Iya. itu terus sudah ada jalan di situ, maksudnya yang sudah terbangun sejak Orde Baru. Betul. Kayak siapa ya? Orang Sulawesi, tokoh-tokoh Tokoh-tokoh. Sulawesi itu yang dari Golkar itu kayak Andre Abin dulunya kan masuk Ya, Golkar. Golkar, Idrus Marham Idrus yang Marham sekarang Iya. Lu mandi? Oh, 2 orang sih tadi datang. Tenisa juga. Terus Yusuf Kala. Yusuf Kala tentu saja Wan. Wah, ya hebat. Iya. Siapa lagi? Yusuf Kala. Aksa Mahmud. Aksa Mahmud tentu saja ponakannya Aksa Mahmud. Hanu besarnya. Anaknya Erin Aksa sekarang. Iya. Erin Aksa. Besannya SBE apa? Besan. Besar dia. Iya, besannya JK kan. Karena menikah dengan adik. Siapa lagi ya? Sarul Yassin Limpo dulu bukannya pendiri Golkar ini ya? Bapaknya. Iya. Saya juga nggak apa, telusuri juga sih. Oke. Siapa lagi tokoh-tokoh Golkar yang Wali di kota Pusara Nasional? di Pusaran Nasional. Siapa lagi? Nurdin Abdullah. Dia Golkar. Nurdin Halid. Oh iya, Nurdin Halid. Bisa Nurdin Abdullah terlalu kelihatan saya. Tapi kalau di partai-partai lain kayaknya nggak terlalu menonjol tokoh-tokoh Ya. Sulawesinya. Di Golkar tuh kayak ini banyak ini. Seharusnya banyak kader senior-senior di Golkar itu mengkader untuk memberikan jalan ke partai-partai lain ya, maksudnya merekomendasikan bahwa ada loh kader terbaik yang bisa ini. Meskipun ada di Nasdem, ada tokoh penting juga seperti Gus Maser di Nasdem, Ada Ahmad Ali tentu saja. Victor Leskoda orang Timur. Ya Orang Timur. itu dari Timur itu sudah DPR RI.
Jangan dibahas lagi dia. Jangan dibahas lagi. Kunci motor ada di ini kayaknya di motor ya. Oke, tadi ya. Kita nyusul sebentar. Ngembalin Golkar. Iya. Kan pada luput Tapi- dari pengamatan dia. Sebelumnya di Golkar memang lebih dulu ya. Kayaknya di Golkar dulu karena salah satu partai yang bisa mewadahi sana sininya. Oh iya, di Golkar. Iya, nggak bisa jadi oposisi kan Golkar. Iya, iya. Karya dengan tentu saja karena berlandaskan filosofinya karya berkarya itu. Ya, berkarya. Karena berkarya tanpa dengan perut lapar kan nggak bisa. Nggak bisa. Tentu Iya. PKS saja itu dia lari masuk kekuasaan. Setelah 10 tahun ya. Iya. 10 Kayaknya tahun, nggak 10 ada tahun yang- nggak dapat menteri kayaknya Rasanya- percuma nih. Percuma kayaknya. Harus realistis juga untuk menghidupkan partai itu sangat sulit tanpa dukungan. 1 bulan itu harus ada perputaran. Maksudnya untuk membiayai DPP sampai ke akar rumput itu. Kemarin saya sempat dengar itu dari podcastnya siapa ya? Bukan Zul, Total Politik. Total politik. Nah, narsumnya itu siapa gitu? Arif sama Zulfan Lindan kan? Untuk membiayai satu partai itu katanya 7M sebulan. Sebulan. Ada uang. Tapi bukannya sekarang partai itu dibiayai negara? Ya berdasarkan kalau partai yang lolos parlemen Dibiayai negara? dibayar negara sesuai dengan kuota berapa kursi yang dia dapatkan. Oh, Nanti kalau dulu ini berkaitan dengan pembiayaan negara yang dulu kan 1.000 per satu suara tuh, Rp1.000. Rp1.000. Sekarang sudah naik 9.000 kalau nggak salah. Saya udah sah atau tidak oleh Sri Mulyani itu. Itu miliaran lah ya, satu Ya bulan. 1 bulan. Gaji DPR-nya, gaji anggota DPR-nya berarti terima gaji bersih tanpa harus store Tanpa ke harus partai lagi. Tapi partai. iya sih. Hasil perjuangan untuk mendapat suara partai itu langsung mengalir jadi ke partai. Enak sebenarnya kalau masuk politik. Tapi kau sendiri ada keinginan masuk politik? Pasti lah ya. Tapi Bukan belum. kepastian tapi apa ya? Ada. Ada keinginan sih. Tapi selalu saja ya Belum momentumnya lah ya. ya Tapi untuk masuk partai untuk masuk di pusaran politik itu harus berpartai atau tidak usah? Kalau menurutmu? kalau bisa mengkritik bahwa institusi partai rasa-rasanya belum bisa memberikan harapan yang utuh untuk kenapa semacam apa alasan kita gabung partai dulu karena banyak juga pertanggung jawab partai kan elemen kesekian dari demokrasi ya harusnya penataan partai politik aja dulu lah biar membangun harapan kita generasi ini bahwa Oke. oh partai ini sehat regenerasinya begitu pekaderannya begitu menghidupkan akar rumputnya begitu Iya. Tapi kalau pengkaderannya kurang dan ujung-ujungnya apa yang diambil? merasa bahwa dia sudah menjalankan dan menuntut orang lain harus terlibat dalam partai politik ya agak naif juga. Harusnya institusi kita tata bersama, kompetisi yang fair dan sehat agar kita juga punya gagasan tidak selesai hanya karena orang yang punya uang lebih. Ya betul. Pulang popularitas kayaknya sekarang tuh PAN itu menggunakan kayak kader saya kayaknya nggak ada yang bagus. Iya, Untuk mencari suara harus merekrut artis. merekrut artis. Pada akhirnya mencari label-label eksis, orang-orang eksis. Padahal yang dibutuhkan eksis, bukan eksis itu, Eksis. tapi gagasan Gagasannya apa gitu. track Kalau- recordnya dari akar rumput, aktif Walaupun ada organisasi. artis beberapa tuh kayak Ya, hebat yang- juga kayak siapa? Drake di Akita Ahmad Dhani, Ahmad Dhani. orang yang sudah konsen memang. Nurul Arifin. Arifin. Apa lagi ya? Uya Kuya ilmu politik cuy. Dia. Oh iya. Tapi kita belum tahu ya karena dia tuh cuma bikin rumah Uya, belum bikin rumah parlemen kan. Ya, itu juga seharusnya ada rumah rakyat untuk mendidik orang. Ini ya, yang itu punya. dia. Jadi apa anggota DPR itu curhat sama dia kan di pelabisnya. Oh. Berapa sih ini anggaran? Ya. Iya sih. Tapi ada orang yang ambisinya di politik tapi dia nggak masuk partai ada. Ambisinya di politik, Dia mau menggapai kekuasaan tapi dia nggak mau berpartai. Anies gitu. Ada juga. Ya, saya nggak bisa Salah sebut namanya. Anda yang sebut kan. Iya. Dan Arif Rosyid. Arif Rosyid. Harusnya Kanda. berpartai Kanda. Ganda. Oke. Itu kalau nggak punya partai kan susah juga ya. Ya, karena kita melandasi partai itu sebagai instrumen perjuangan. Ya,
sudah terlihat lah track record bahwa Anies dulu pernah bagian dari Nasdem untuk mendirikan Nasdem. Sudah cukup pengalaman itu rasanya untuk mendirikan satu partai. Oke. Minimal ormas aja dulu kan. Ya, ormas-ormas kecil, gerakan-gerakan. Anies kan pernah sukses beberapa gerakan-gerakannya, program-programnya. Kenapa Gerakan tidak percaya Indonesia diri untuk mendiri partai ya? Partai Gerakan Indonesia Mengajar kan bisa. Ya, bisa juga sebagai Indonesia Mengajar Iya. dulu kan. mulai berkonsolidasi dengan orang-orang yang dianggap sebagai epicentrum pusat daripada pengendalian opini dan kemampuan wacana. Ya, betul. Tapi modal yang dibutuhkan untuk bikin partai kayaknya tidak sedikit. Tidak sedikit. Kalau Yang yang mengumpulkan KTP, DPT dan lain sebagainya itu, lihat saja partai yang lolos, partai-partai kecil yang tidak sempat lolos kan pada ya karena itu tidak ada operasional, tidak ada donaturnya, tidak cukup yang mau berinvestasi bodong. Iya. Betul. Tidak ada yang mau ternak anggota DPR. Sama yang mau ternak. Tapi ada orang juga yang memilih dia di luar kekuasaan gitu, tapi dia tuh mensponsori orang yang mau masuk kekuasaan. Ya, dengan Bahkan tukar tambah salah- yang sangat lebih juga, sangat meyakinkan juga pada akhirnya itu. Bahkan ada salah satu pengusaha sukses lah di Kalimantan, pernah disebutkan oleh Rocky Gerung itu bahwa dia itu punya anggota DPR, disebutnya ternak DPR katanya, ada 20-an yang disponsori. Maksudnya dia mungkin kasih ke partai gitu, oke. Iya. Untuk kepentingannya silakan didahulukan. 20-an ya. Banyak gitu ya. Ya, sangat-sangat banyak itu untuk mensegerakan memasukkan undang-undang atau peraturan. Satu aja yang vokal sudah sangat berat, maksudnya untuk menghimpun opini ya, menggagas opini dari untuk outputnya itu melahirkan regulasi nanti, aturan-aturan yang tentu saja bermuatan kepentingan. Kalau kan berapa ya orang yang sering-sering disebut 9 naga itu ya, itu kan nggak berpartai ya, Ya, tapi tetap dapat eksistensi. iya, sampai dapat ini kan dia orang yang punya PIK, Ya, apa itu program prioritas nasional, PSN. PSN, Ya, program strategis nasional ya. antara di ujung selatannya ada BSD Ada situ. BSD itu orang yang di 9 naga juga kan, Sunarmas gitu. Kalau PIK punyanya Agwa, 9 naga juga sebenarnya, bagian dari 9 naga. Lipo juga nggak sih itu? Gitu. Karena PIK itu sudah saya lihat kalau agenda proyeknya ya, rencana proyeknya sampai ke Tangerang ke depannya akan menyasar pinggir-pinggir pantai dari PIK 3 itu kayaknya ya, targetnya. pinggir-pinggir. Tapi sudah jadi PSN. Maksud saya akan mudah sekali dengan lihat cara kerja labeli satu proyek ini jadi PSN, wah udah dilindungi undang-undang tentu saja. Tapi kalau PSN itu artinya dia dapat dana dari pemerintah. Data dari pemerintah. Undang-undangnya sudah jelas. Prioritas. Kenapa daerah yang sudah bagus tapi dia prioritasin gitu ya? Sekali lagi, BSD itu kabupaten apa kota? kota sendiri, Kabupaten. eksklusif. Kabupaten Tangerang kan? Menghimpun itu BSD. PIK itu masuk memang dalam administrasi semisal BSD 3. Ada kota Tangerang, Ada Kabupaten Tangerang. ada Kabupaten Tangerang, ada Tangerang kota Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Tapi BSD itu tidak dikelola, ada yang dikelola lagi Hah? eksklusif di bawah naungan, diserahkan kepada Orang tertentu itu. orang tertentu, Oh gitu. pengembang. Pengembang. Oke. Padahal dia kalau lihat biasanya kan di mana-mana ya kota itu lebih maju daripada kabupaten ya. Kabupaten. Ini BSD itu kabupaten tapi lebih maju daripada kota aja. Kota lain. Ya karena di situ banyak orang-orang yang berduit gitu kan. Rumah rasa-rasanya saya bekerja di Jakarta ratusan tahun mungkin tidak bekerja sebagai Tapi ada ya. alhamdulillah orang Selayar tinggal di BSD ada. Saya pernah ketemu. Iya. Di di acaranya Tantri Abeng itu dia orang Selayar, dia tinggal di BSD. Banyak sih pengusaha-pengusaha kayaknya ya yang Ada, juga iya. tidak terprediksi. Betul. Saya juga ketemu yang di PIK itu orang Selayar juga di Oh iya, Bang. Selayar di PIK dia punya apartemen ya. apartemen Apartemen. di hotel lagi apartemen yang gila. Jerry Hendrik punya ruangan juga kayaknya di situ karena saya pernah lihat Oh. dia Story-nya bersama di situ. istrinya itu storynya di
kolam renang di bawah itu yang pernah saya kunjungi juga. Tapi wajar sih kalau misalnya Zari Hendrik punya tempat di situ. Iya, sudah banyak uang perusahaan kan. Ya tidak bisa menafikan bahwa Tapi Zari Hendrik itu ini kan dia hapus Twitternya kayaknya. kenapa tuh? Karena katanya udah terlalu banyak diserang gitu. Twitter dia hapus akunnya. Terlanjur basah ya. Terlanjur Maksud basah. saya kenapa kesadaran itu muncul sekarang padahal Anda terlatih menulis dari dulu. Tapi dia sebenarnya kan ini dia tuh awalnya penulis, puisi apa cerpen gitu kan. Akhirnya dia tuh terjun ke stand up comedy supaya terkenal gitu kan, supaya tulisan-tulisannya itu Ya, banyak teraktualisasi di sana. Tuh. Tapi stand up dia nggak lucu. Oh. Lebih lucu pada saat dia dibully. Oh. Lebih lucu di situ pada saat dia bikin statement tentang Kita politik. tidak tahu di mana kita bisa ini ya menjadi Jadi berkat. jadi punchline-nya itu Zari Hendrik. Jadi setup-nya pada saat dia stand up comedy. Belum punchline di situ. Ya. Punchline-nya pada saat dia jadi buzzer itu. Punchline jauh sekali, punchline beberapa puluh tahun. Punchline-nya ini ternyata. Punchline-nya itu ternyata. Tapi Zari Hendrik itu kan bikin namanya Kapitulis ya. Kapitalis itu. Kapitulis itu kayak agensi lah. Agensi penulisan ya. Nah mungkin Yang- dari situ dia dapatnya dia dapat proyek dari satu paslon gitu kan. Ya, pernah dapat jempol dari SBY juga kan? Iya, pernah. Ya karena Oh iya pernah bikin puisi. puisinya untuk istrinya ya. Iya betul. Oh iya dia cuma cara memanjatnya seperti itu ya. Iya. Bagus sih. Tapi kalau secara kepenulisan puisi itu saya suka puisi itu bagus. Tapi menurutmu orang-orang yang terima bayaran dari salah satu pasangan calon ketika mereka berkampanye itu, menurutmu bagaimana? Kita harus membeda satu setelah saya pikir beberapa hari ini ya. Kita harus sepertinya harus membicarakan ulang tentang konsekuensi dari Pilihan profesionalisme. Iya, oke. Profesionalisme ini selalu jadi topeng ini Oke. untuk para call ya, Oke. key opinion KOL leader ya, ya. KOL. Oke, dia selalu bilang ini profesional. Ini profesionalisme kerja, tapi dia berdampak juga pada akhirnya. Pasti dia dicap sebagai bagian dari itu. Bagian dari Tapi itu. ada satu yang nggak kena bulian, Siapa tuh? Ipang Wahid. Oh iya. Dia nggak pernah dibully, bahkan diapresiasi orang tuh. Oh ini dibalik ininya dia. Gerakan heroik jadinya ya. Iya. Terkesan Itu heroik kayak sama gerakan politik hebat ini. itu. Nah itu yang saya lihat. Tapi dibandingkan dengan Zari Hendrik, Selain dari kemampuan doa juga. ya memang karena ya cucu kiai kan. Iya. Namanya Gus kan. Nah, itu mungkin berkahnya. Berkah dari partai itu datang dari Pak Wahid juga. Iya. Coba kita bandingkan antara Ipang Wahid yang dia sebagai agensi brandingnya, siapa dari segi visual ya. Ya. Terus dari segi kata teks itu si ini Zari Hendrik. Beda cara masyarakat melihatnya. Saya Iya. melihat kayak siapa? Ipang Ada Wahid. sentimen lain ya. Iya. Tidak tumbuh di siapa lagi di Zari Hendrik tapi Tumbuh di ini. Ipang Wahid. Ipang Wahid citranya semakin baik dan saja diterima. Kalau kau coba melihat misalnya Ipang Wahid dengan Zari Hendrik, bagaimana cara melihat itu dua orang? Pasti beda kan? Pasti beda tentu saja karena satu mungkin datang dengan cara yang sedikit apa ya berdarah-darah, satu datang sebagai nama besar. Oke. Tapi ya perjuangan juga kan Zari Hendrik untuk bisa dapat respect dari situ. Kendati punchline-nya datang belakangan. Ya, tapi kemampuan menulisnya itu juga yang patut diapresiasi. Ya betul. Tapi saya melihat gini ya, Hmm. Zari Hendrik itu kenapa jadi menerima job itu Ya. sebagai profesional, Hmm. kayak dia dapat bayaran untuk ya agensi namanya agensi. Iya, agensi. Nggak bisa disalahkan juga kan. Tapi Kontraknya- mungkin dia bersabda secara pribadi itu yang salah. Ya, Kalau dia bersabda menggunakan akun agensinya, ya. ya mungkin nggak akan diserahkan secara pribadinya, tapi dia Ya. menggunakan akun pribadinya itu untuk bersabda gitu. Kalau Sudah Ipang Wahid, menghayati ya. kayak apa ya, udah menunggal kayaknya dari dirinya. Ya. Ihren kalau dalam istilah lekat. Betul. Dan dia itu punya ikatan primordial dengan Pak Prabowo. Ya, Sama-sama orang Manado. apalagi peluang menang Prabowo kan besar. Besar Jadi sekali. maksud saya sangat dekat orang semua dengan Prabowo sekarang karena Iya, nggak ada yang siapa sih yang nggak ada yang mencela Prabowo kan. Prabowo sekarang. Kecuali Kecuali akun lama itu. Pupu papa Pupu papa Pupu ente papa Anda ya. tunjukkan diri.
Memang Anda mesti tercatat itu. Jangan jadi musuh dari selimut dan teh. Jejak digital lah ya, makanya Jari Hendrik tuh hapus Twitter itu tuh karena takut kelihatan ininya kan. Iya betul. Langkah taktis juga itu Jari Hendrik. Kalau nanti kamu bisa mengimprovisasi dengan ini, kamu maju di 2009. Pilih aja di mana basis partai yang paling menguntungkan. Kamu bisa loh tampil nanti. Salah. Tapi secara profesional itu dibayar oleh pemerintah, salah satu pasangan calon Iya. untuk mengkampanyekannya. Iya. Bayarnya secara profesional memang oke, ini kerjaan. Kerjaan. Nah, Enggak sah-sah aja kalau saya. sah ya. Kalau ente bagaimana? Kayak Ipang Wahid lah maksudnya, ya Ipang Wahid dibayar ini untuk kayak terima job lah. Saya berpikir boleh beda sedikit. Oke, harus Ya. beda. Bahwa menjadi artis tidak kemudian menjadi cerdas rasanya ya. Dia tidak tahu dampak daripada dukungan elektoral itu tentu saja berimbas jadi bumerang bagi dia. Itu tidak berpikir sehari dengan amplop yang sangat tebal itu. Konsekuensinya di kemudian hari bisa saja keluarganya dari konsekuensi dia memberi dukungan itu. Kita keluar dari konteks yang lebih besar dari pemilih itu. Ambil saja yang mendukung undang-undang dulu ya, menjadi sponsor. Dulu pernah kita bentrok antara influencer mendukung Omnibus Law dengan tentu saja saya masih ada di dalam gerakan di Makassar kala itu. Bentrok gitu ya? Ya, pada akhirnya kamu konsekuensi yang tidak kamu rasakan dampaknya 10 juta tenaga kerja yang dicita-citakan kamu mungkin ini nasib lain daripada menjadi content creator itu ya. Iya. Karena kansmu untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuanmu dengan janji 10 juta tenaga kerja itu tidak diimplementasikan. Akhirnya memilih jalan itu. Kamu adalah satu partikel dari sekian orang yang mengalami dilema. Ya. Di mana sih mitos 10 tahun 10 juta 10 juta satu tahun tenaga kerja itu. Tapi kalau influencer kan sudah banyak duit ya. Sudah banyak duit. Jangan berpikir sehari itu dia aja. berpikirnya apa nafsi kalau istilahnya kan sendiri-sendiri gitu. Nggak berpikir orang banyak gitu. Iya. Nasib orang banyak juga diperjuangkan gitu. Padahal yang punya suara yang bisa banyak didengar itu kan influencer itu kan ya. Tapi sebutan influencer itu kan dia berpengaruh. Influencer itu bahasa dasarnya pengaruh kan. Jadi orang kayak influenza. Iya, influenza berpengaruh kan, berdampak lah ya. Berdampak. Terjangkit. Ya, dampaknya baik atau buruk itu bebas. Ya, bebas. Tidak bebas bebas tafsir atau bebas nilai ya. Ya, bebas nilai. Kalau saya ada juga beberapa sih kayak ya udah dia kayak Ipang Wahid rasanya itu. Kayak hebat ini saya. Keren ya. Saya bahkan melihat tuh enggak, karena mungkin dia nggak pernah menggunakan akun pribadinya untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dia bekerja memang atas nama perusahaan untuk membranding paslon yang memang sudah deal harganya di awal. Tapi kan kedudukan jadi terhormat kan di kalangan politisi. Iya, Tidak banyak loh orang yang langsung dapat respon positif begitu datang. Ipang Wahid kan belakangan ini ya. Iya. Langsung diterima begitu saja. Dulu di Jokowi dia 2 kali dia memenangkan Jokowi. Iya. Sekarang dia memenangkan lagi, jadi 3 periode ya. Dia periode. Rejim bisa boleh berganti tapi Ipang Wahid. Ipang Wahid tetap siapapun. Sistem Jadi dipilih. di kerja politik sih dia ada bagian branding juga dia itu. Yang memenangkan itu salah satu paslon. Dan Hasan Nasbi juga tuh dia dia bagian konsultan politik kan dia ya. Kalau Ipang Wahid ya maksudnya apa? Konsultan politik juga ya, tapi dari sisi branding. Iya. Kalau Membuat tokoh politik itu menjadi lengkap dengan menyatukan imajin yang datang dari tokoh branding itu, penulis datang dari sini. Kalau Hasan Nasbi dia tuh lebih ke mungkin ide-idenya apa gitu. Ya. Gagasannya yang ini, tapi untuk ide itu supaya nyampe ke masyarakat itu melalui namanya komunikasi kan. Komunikasinya itu Ipang Wahid lah yang mengelola itu. Ide-idenya ini bisa sampai ke masyarakat itu dikelola dengan cara ini. Iya, yang paling buruk daripada membuat branding itu menggunakan budget. Maksudnya ada juga vendor politik, vendor ormas yang betul, bahkan merusak citra. Iya, jadi
Itulah istilah buzzer itu sebenarnya muncul di sejak kapan ya? Cebong dan kampret itu ya? Iya, ada arena untuk melihat kasus teknologi kayaknya ya. Kayaknya. Jadi orang tuh kalau berstatement di sosmed gitu, dia mengkritik Jokowi. Ya. Dibilangnya buzzernya Prabowo dulu ya. Ya. Dibilang cebong atau kampret gitu. Ya. Kalau dia membela Prabowo, dibilang buzzernya Prabowo. Ya. Nah, sekarang juga kalau misalnya dikritik orang yang mengkritik Jokowi hari ini ya, dia sebutnya anak abah. Anak abah gitu. Anak abah. Iya. Nah, Rocky Gerung dia nggak dapat stigma anak abah itu karena dia konsisten dari dulu. Intelektual yang pada akhirnya menempuh jalan keheningan dan konsekuensinya kesepian ya. Kesepian, Rocky betul. Gerung, dan Cak Nun juga Cak kan. Nun. Dia nggak pernah